Sinode Gereja Suara Kebenaran Indonesia atau GSKI gelar pertemuan regional internasional disertai kegiatan kebangunan rohani atau KKR pemulihan bagi warga jemaat pecinta suara kebenaran Kupang. Kegiatan pertemuan regional internasional itu diawali dengan ibadah KKR pemulihan yang diikuti oleh ratusan warga jemaat pecinta suara kebenaran Kupang. Dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin langsung oleh Ketua Sinode GSKI, Pendeta Profesor Dr. Erastus Sabdono, mengingatkan warga jemaat agar selalu mendekatkan diri kepada Tuhan karena menurutnya hidup itu singkat dan tragis, sehingga perlu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh agar hidup itu berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya Pendeta Erastus Sabdono mengingatkan hidup itu tragis dan singkat. Kita mau cari apa? Segala kemuliaan dunia itu sementara dan fana. Oleh sebab itu mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam kekudusan setiap hari. Ingat kalimat ini, hidup ini singkat dan tragis. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada warga Kupang yang saya kasihi, khususnya orang-orang percaya, ayo manfaatkan kesempatan yang singkat ini. Tuhan berkati. Sementara Ketua GSKI Wilayah NTT Pendeta Joni Kilapong mengatakan tujuan dihelat dua kegiatan itu dalam rangka memperlengkapi para gembala, para pelayan dan calon pelayan gereja agar meningkatkan kapasitas untuk mendapatkan impartasi spirit dari Ketua Sinode Gereja Suara Kebenaran Indonesia, Pendeta Profesor Dr. Erastus Sabdono. Pendeta Joni Kilapong pun menegaskan para pelayan Tuhan GSKI harus dilengkapi dengan api semangat pelayanan dan juga semakin komitmen dan setia dengan visi GSKI, yaitu sebagai anggota kerajaan Allah yang berkualifikasi serupa dengan Tuhan Yesus. Kegiatan pertemuan regional yang pertama tetapi untuk NTT karena ada negara Timor Leste, maka Sinode menamakan pertemuan regional internasional Sinode GSKI di Kupang. Jadi cakupannya termasuk juga Timor Leste. Dilaksanakan tanggal 8 sampai 9 Januari 2024 di Hotel Harper dan tujuannya adalah untuk memperlengkapi para gembala, para pelayan dan calon pelayan. Bagi kami pendeta itu atau pejabat disebut pelayan agar memiliki identitas sebagai hamba. Karena takutnya kalau misalnya disebut pejabat, maka yang melekat adalah mohon maaf yang faktanya seorang gila hormat. Orang yang butuh kehormatan, orang yang mau dilayani. Padahal pendeta pelayan itu, hamba Tuhan itu adalah orang yang harusnya melayani. Nah itu. Lalu yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan kapasitas untuk mendapatkan impartasi spirit dari Gembala Sinode GSKI, yaitu Pendeta Asosiat Profesor Dr. Erastus Sabdono, dan juga beberapa narasumber dari pengurus pusat Sinode GSKI yang capable, yang memiliki kapasitas untuk bisa membekali para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Kupang, di NTT, dan juga Timor Leste. Dengan semangat dua kegiatan yang dihelat di kota Kupang ini, Pendeta Joni berharap agar menjadi role model untuk penyelenggaraan sidang Sinode GSKI wilayah regional dan internasional di wilayah-wilayah lain nantinya. Badulaba AFB TV melaporkan.